Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya ini materinya kita lanjutkan ke materi struktur fisik dan struktur batin pada puisi. Jadi silakan diperhatikan. Ya, kita mulai ke teks puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penulis dengan bahasa yang indah, singkat, dan padat. Biasanya teks puisi ini berisi bait dan baris. Oke, sebelum kita bahas ke strukturnya itu ada dua. Yang pertama adalah struktur fisik dan yang kedua adalah struktur batin. Yang struktur fisik itu ada diksi, imaji, kata konkret, majas, rima dan irama serta perwajahan. Jadi ada 6 struktur. Yang pertama adalah diksi. Kata kunci dari diksi di sini adalah pilihan kata yang indah, tepat, dan bermakna dalam sebuah puisi. Nah, Bu, diksi itu apa? Nah, biar kalian tahu diksi itu apa. Diksi itu kata yang tidak biasa. Contoh, matahari. Matahari kata lainnya apa? Mentari. Beberapa orang ada yang tidak tahu. Nah, itu namanya diksi. Terus maknanya bukan sebenarnya angin berbisik. Kalau dalam puisi biasanya ada angin berbisik. Nah, angin berbisik itu sama dengan angin bertiup. Terus menimbulkan gambaran di pikiran, embun gemetar. Nah, embun gemetar berarti kita dapat merasakan, mengandung suasana sunyi dan sepi. Nah, contohnya ini adalah diksi. Senja merangkak senja. Nah, di sini berarti diksi. Senja itu apa? Senja itu langit yang kemerah-merahan ketika sore. Nah, senja ini masuk ke diksi. Terus mana lagi ya? Oh, ini rindu. Rindu itu sebuah kata indah, yaitu biasanya kata lainnya rindu kan kangen. Nah, di sini dia memakai rindu biar pilihan kata dalam puisi itu lebih indah. Selanjutnya itu imaji. Jadi di dalam sebuah puisi itu kamu dapat merasakan. Imaji itu ada 4: visual, auditory, taktil, olfaktori. Jadi penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Contoh, mentari berkilau di daun padi yang basah. Nah, berarti imaji apa yang digunakan? Seakan-akan itu kita bisa melihat mentari, melihat matahari itu berkilau. Yang selanjutnya, baris yang kedua, angin dingin menyentuh kulit dengan lembut. Berarti kira-kira kalau menyentuh kulit, apa yang dirasakan? Ya, pasti yang dirasakan adalah perabaan. Nah, nih, bau tanah hujan memenuhi hela napas. Sudah ada kalimat, sudah ada kata bau, berarti masuk ke apa? Perabaan. Selanjutnya, kokok ayam menggema memecah sunyi desa. Berarti apa kira-kira yang dipakai adalah pendengaran. Ada sebuah kata kokok ayam, berarti kita kokok ayam menggema, berarti kita bisa mendengarkan, oh berarti ayam itu menggema. Nah, itu imaji. Selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret ini adalah kata benda di dalam puisi tersebut yang dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu apa? Mata, hidung, kulit, terus lagi ada 5, pendengaran. Nah, penjelasan kata konkret ini, contoh, pagi menyentuh bunga mawar di taman, aroma kopi panas mengepul dari jangkir. Kata konkret yang ditemukan ada yang pertama adalah bunga mawar. Kira-kira kalau bunga mawar, kita tahu bunga mawar itu dapat dilihat. Kopi yang panas, berarti kita bisa merasakan apa? Dicium dan dirasakan. Kalau ada kata-kata cangkir, dari cangkir, aroma kopi mengumpul dari cangkir, diraba ataupun dilihat. Nah, itu adalah kata konkret. Contohnya di sini adalah contoh aroma jagung bakar. Jagung bakar berarti apa? Kata konkretnya kita bisa mencium. Terus apa lagi nih? Lampu menyala. Nah, dua kata benda, lampu dan menyala, kata benda dan kata kerjanya, berarti kita bisa melihat. Nah, itu namanya kata konkret. Selanjutnya adalah majas.
Majas adalah cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tidak biasa atau tidak selalu sesuai dengan sebenarnya. Contoh penjelasan majasnya. Langit menangis sejak pagi, angin berbisik di telingaku, hatiku ikut tenggelam dalam sepi. Apakah langit itu menangis? Apakah angin benar-benar itu berbisik? Tidak. Nah, di sini itu termasuk majas. Majas itu ada beberapa. Nanti Bunda Dia jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada majas hiperbola, ada majas personifikasi. Bisa kalian buka di HP kalian, cari kira-kira majas itu apa. Selanjutnya adalah rima dan irama. Kalau rima itu saja, kalau irama itu nada. Contoh penjelasan rima dan irama itu a b a b, paham nggak? A kayak a b. Contoh ini, waktu berlari tak menunggu, peluh jatuh jadi saksi, terus maju peluh jatuh saksi hingga menang kau raih nanti, u u i. Kalau di dalam puisi itu diganti a b. Nah kalau ini itu nggak sesuai. Kenapa? Karena ada beberapa puisi yang memang rimanya itu tidak sesuai dengan aturan. Karena puisi itu ada dua, yaitu puisi baru dan puisi lama. Selanjutnya adalah irama. Coba kalian perhatikan puisi yang ini dan puisi yang ini. Kalau yang ini, waktu berlari tak menunggu, terus melaju hingga menang kau raih nanti. Nah ini, yang ini, nah ini pasti iramanya pakai lembut enggak? Tidak, karena di sini hingga menang kau raih nanti. Kalau yang ini sejak turun perlahan di langit jingga, angin berbisik menyapa dedaunan. Berarti ini adalah lemah lembut iramanya. Nah ini adalah sebuah puisi perbandingan antara irama yang memang keras dan irama yang memang tinggi dan irama yang memang teratur. Nah selanjutnya adalah tipografi. Kalau tipografi ini yaitu kita bahas tentang bentuk, jumlah lari, jumlah bait, serta ciri tipografinya. Oke. Yang pertama adalah bentuk tipografi. Kalau bentuk tipografi itu kita lihat tulisannya. Nah, ini tulisannya menceng ke kanan, bertingkat tapi ke kanan. Nah, itu bentuknya. Jadi kita lihat bentuk tulisannya. Bentuknya setiap baris semakin masuk ke dalam. Kira-kira jumlah baitnya berapa? 4 ini. 1 2 3 4. Ini adalah bait. Nah kalau lari itu baris 1 2 3. Ini ada 3 baris. Ciri tipografinya, cirinya apa? Oh ini pakai tulisan kecil-kecil, tidak menggunakan tanda baca. Penulisan larinya tidak sejajar, tidak lurus ke kiri tetapi ke kanan. Ini adalah tipografi atau biasa disebut perwajahan. Bentuknya, tulisannya, jumlah larinya, jumlah bait, itu tipografi. Selanjutnya adalah struktur batinnya, tema, makna, perasaan, dan amanat. Nah contoh struktur batinnya, ini ada sebuah puisi. Jangan menyerah saat aku jatuh dan merasa lemah, aku ingin berhenti melangkah, namun suara hati berkata terus maju, jangan menyerah. Hidup tak selalu mudah, kadang sedih, kadang susah, tapi selama kita berusaha harapan akan selalu ada. Nah maknanya apa? Nah di sini maknanya adalah hidup itu penuh tantangan, tapi kita harus tetap berusaha. Terus perasaannya apa dalam puisi ini? Sedih tetapi harus semangat. Amanatnya adalah jangan mudah menyerah walaupun menghadapi kesulitan. Oke, dari sini sudah paham, silakan difahami, silakan dikerjakan aktivitas 1 di buku tulis halaman aktivitas 1 di halaman 90, soal nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, individu. Minggu depan Bunda Dia bakal jelasin ulang lagi biar kalian lebih paham lagi. Terima kasih.